Kalau kita ngomongin sejarah Argentina, ceritanya itu naik turun banget. Kisah tentang kekayaan yang luar biasa, tapi juga krisis yang datang lagi dan lagi. Nah, kali ini kita akan coba bedah polanya, pola yang terus berulang dan seolah jadi takdir negara ini selama 100 tahun lebih. Ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya sebuah negara yang dulu kaya raya jadi salah satu yang terkaya di dunia, malah sekarang kayak terjebak dalam lingkaran masalah yang nggak ada habisnya? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng, mulai dari awal banget. Oke, cerita kita mulai setelah Argentina merdeka di tahun 1816. Tapi, bebas dari Spanyol itu bukan berarti langsung damai loh. Justru sebaliknya, kemerdekaan ini malah jadi awal dari konflik internal yang dalam dan pahit. Begitu merdeka, Argentina langsung pecah jadi dua kubu. Di satu sisi ada kaum Unitarian di ibu kota Buenos Aires. Mereka pegang kendali ekonomi, pelabuhan, dan pengen kekuasaan terpusat. Nah, di sisi lain ada kaum federalis di provinsi-provinsi. Mereka merasa semua kekayaan alamnya cuma disedot sama ibu kota. Perbedaan fundamental inilah yang akhirnya bikin mereka perang saudara selama puluhan tahun. Setelah puluhan tahun yang penuh kekacauan dan pertumpahan darah, rakyat Argentina jelas capek. Mereka butuh banget stabilitas. Nah, dari sinilah muncul sebuah solusi, yaitu seorang tokoh kuat yang janjiin persatuan meskipun harus dengan cara paksa. Namanya Juan Manuel de Rosas. Dia ini pemimpin dari kubu federalis yang akhirnya berhasil menghentikan perang saudara. Dia memang membawa stabilitas yang didambakan semua orang. Tapi ada harga yang mahal banget yang harus dibayar. Dan tema ini bakal kita lihat berulang kali. Nah, ini dia inti dari pemerintahannya Rosas. Argentina memang jadi bersatu dan tertib. Tapi sebagai gantinya, kebebasan politik lenyap. Siapapun yang menentang langsung ditindas. Semua oposisi dibungkam. Jadi ingat ya polanya, ketertiban ditukar dengan kebebasan. Oke, kita lompat ke era berikutnya. Setelah Rosas akhirnya jatuh di tahun 1852, Argentina masuk ke sebuah periode yang luar biasa. Masa di mana ekonomi mereka meroket dan negara ini jadi sorotan dunia. Salah satu motor penggeraknya, imigrasi besar-besaran dari Eropa. Bayangin, ada 6,6 juta orang, kebanyakan dari Italia dan Spanyol, datang ke Argentina buat cari kehidupan yang lebih baik. Mereka inilah yang mengubah wajah Argentina selamanya. Dengan tanah yang super subur dan jutaan tenaga kerja baru, Argentina jadi lumbung pangan dunia. Mereka jadi pengekspor daging sapi dan gandum terbesar di planet ini. Saking kayanya, di awal abad ke-20, Argentina itu salah satu negara terkaya di dunia. Beneran. Tapi, di balik semua kemewahan zaman keemasan itu, ada masalah besar. Kekayaan yang melimpah ruah itu ternyata nggak dibagi rata. Cuma dinikmati sama segelintir elit aja. Sementara kelas pekerjanya hidup susah. Nah, kondisi inilah yang jadi bibit masalah sosial berikutnya. Dan dari ketegangan sosial yang memuncak inilah lahir tokoh besar selanjutnya. Seseorang yang muncul sebagai pahlawan bagi kelas pekerja yang selama ini merasa ditinggalkan. Juan Domingo Perón. Perón menciptakan sebuah gerakan yang sangat kuat yang kita kenal sebagai Peronisme. Intinya adalah keadilan sosial, nasionalisme ekonomi, dan membela kaum descamisados atau si tak berkaos, julukan untuk para pekerja. Gerakan ini benar-benar ngubah peta politik Argentina. Di sini polanya terulang lagi, mirip seperti Rosas kan? Perón memang memberikan banyak hal positif, seperti hak-hak pekerja dan menasionalisasi industri-industri penting. Tapi di saat yang sama, kekuasaan jadi sangat terpusat di tangannya. Lawan politik ditindas dan kebebasan pers dibatasi. Lagi-lagi, kemajuan dengan harga mahal. Nah, setelah Perón digulingkan, Argentina jatuh lagi ke dalam lingkaran setan. Negara ini terjebak dalam siklus pemerintahan sipil yang lama, lalu dikudeta militer. Ganti lagi, kudeta lagi. Puncaknya adalah babak paling kelam dalam sejarah modern mereka. Kalau kita lihat garis waktunya, ini jelas banget periode yang super kacau. Ketidakstabilan politik ini terus-terusan terjadi sampai akhirnya militer merasa punya alasan buat mengambil alih kekuasaan sepenuhnya di tahun 1976 dengan janji untuk memulihkan ketertiban. Tapi ketertiban versi mereka ternyata adalah sebuah mimpi buruk. Diperkirakan ada sekitar 30.000 orang yang diculik, disiksa, dan dihilangkan oleh negara selama masa kediktatoran. Angka ini bukan sekedar statistik,
Ini adalah sebuah trauma nasional yang meninggalkan luka yang sangat-sangat dalam. Oke, sekarang coba kita sambungkan semua titik-titiknya. Dari perang saudara di awal kemerdekaan, zaman keemasan yang timpang, era peron, sampai ke diktatoran yang brutal. Bagaimana semua ini membentuk sebuah pola yang seolah tidak bisa dihindari. Sejarah Argentina itu bisa kita lihat sebagai siklus 4 langkah ini. Pertama, selalu dimulai dari perpecahan yang dalam di masyarakat. Kedua, muncul tokoh kuat yang menawarkan solusi dengan tangan besi. Ketiga, solusi itu ternyata malah melahirkan masalah baru. Dan keempat, sistemnya runtuh lagi. Dan siklusnya dimulai lagi dari awal. Kerangka ini bantu kita paham kenapa krisis sepertinya terus datang. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Setelah tahu pola masa lalunya, apakah Argentina akhirnya bisa memutus rantai siklus ini? Itulah tantangan terbesar yang mereka hadapi sampai hari ini. Apakah generasi sekarang bisa menemukan cara baru untuk membangun negara yang stabil dan adil untuk semua? Atau mereka akan kembali mengulangi kesalahan yang sama?